Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Rahmayanti R, STP MSI. Saya merupakan salah satu staf pengajar pada program studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Departemen Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada Dharma Pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kimia Organik. Mata kuliah ini memiliki kode 19G0311 0302 dengan bobot SKS adalah 3 SKS. Mata kuliah ini disajikan pada semester genap. Mata kuliah ini tidak hanya mencakup tatap muka di kelas, tetapi juga mencakup kegiatan praktikum selama proses perkuliahan. Mata kuliah ini mencakup konsep dasar ikatan kimia, kovalen dan non-kovalen, stereokimia, gugus fungsi, dan beberapa jenis reaksi yang berhubungan dengan gugus fungsi. Kemudian pada bagian akhir dari mata kuliah ini akan membahas senyawa makromolekul dalam organisasi kehidupan. Materi pembelajaran yang disampaikan pada perkuliahan ini antara lain orbital molekul dan ikatan kimia, penggambaran struktur kimia organik, stereokimia, hidrokarbon jenuh, hidrokarbon tidak jenuh, hidrokarbon aromatik, dan siklik. Kemudian ada gugus fungsi, dan selanjutnya adalah kimia organik pada bahan pangan. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar ikatan kimia dan membedakan antara ikatan polar dan nonpolar. Selanjutnya untuk CPMK kedua, mahasiswa diharapkan mampu menggambarkan struktur kimia organik. Kemudian pada CPMK ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengenali dan memberi nama hidrokarbon. Pada CPMK keempat, mahasiswa mampu mengenali dan memberi nama gugus fungsi serta menjelaskan karakteristik dan reaksi dari gugus fungsi. Pada CPMK kelima, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan kimia organik pada bahan pangan. Pada awal masa pandemi COVID-19, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Namun seiring dengan menurunnya kasus COVID-19, proses pembelajaran mulai dilaksanakan secara hybrid. Proses pembelajaran terbagi atas dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus sendiri, pada perkuliahan daring dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, sedangkan pada perkuliahan luring tentunya dilaksanakan di kelas dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk asinkronus sendiri, proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan LMS Sekolah. Pada LMS Sekolah, mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran serta video pembelajaran yang kami sampaikan. Kemudian pada LMS Sekolah, mahasiswa juga dapat mengakses tugas yang kami berikan serta mengumpulkan tugasnya. LMS Sekolah ini juga dilengkapi dengan fitur diskusi dan fitur tes formatif. Kemudian selain memanfaatkan aplikasi LMS Sekolah, saya juga menggunakan aplikasi Google Classroom. Sistem penilaian pada perkuliahan ini mencakup 5 komponen. Yang pertama adalah tugas individu dengan bobot 10%, kemudian tes formatif dengan bobot 10%, selanjutnya praktikum dengan bobot 20%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 30%,
dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan dari video pengajaran saya pada mata kuliah kimia organik. Selamat menyaksikan. Oke, untuk perkuliahan hari ini materi yang akan saya bawakan terkait gugus fungsi asam karboksilat, ya. Nah, lantas bagaimana sih struktur dari asam karboksilat ini? Nah, asam karboksilat ini ya seperti ini, sederhana ya. Cuman RCOOH. Nah, C yang berikatan dengan O itu dia berikatan terangkat. Kemudian C-nya lagi akan berikatan tunggal dengan apa? Gugus fungsi hidroksil, ya, OH. Kan sudah belajar kan? Sebelumnya sudah ada penjelasan terkait gugus fungsi alkohol kan, atau hidroksil atau OH, ya. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik suatu saat menemui di dalam suatu struktur ada atau baca jurnal ada COOH-nya, nah itu pasti golongan asam karboksilat karena dia mengikat itu gugus fungsi asam karboksilat. Nah, R-nya ini apa? Macam-macam. Bisa dari golongan alkil, bisa dari golongan benzen atau substituen lainnya. Nah, lantas bagaimana penamaannya? Kan tidak mungkin kita cuma bilang asam karboksilat. Nah, penamaannya itu dipengaruhi oleh atau tergantung dari R-nya atau rantai sampingnya, ya. Penamanya itu bagaimana? Simpel sekali adik-adik. Kalau misalnya di dalam hidrokarbon ya, CH4, kemudian dimulai dari atom karbonnya 1, 2 itu kan metana, etana, propana dan seterusnya. Nah, lantas bagaimana kalau itu berikatan dengan gugus fungsi asam karboksilat? Kira-kira bagaimana penamaannya? Kalau misalnya dia mengikat CH3 atau mengikat hidrogen saja, itu penamaannya satu karbon ya. Nah, penamaannya itu cukup diganti dengan OAT di belakangnya, kemudian ditambahkan asam di depannya. Jadi ada bukan awalan sih, ditambahkan kata asam, kemudian sufiks, ada akhiran OAT diganti. Jadi misalnya metana diganti saja di belakangnya OAT menjadi metanoat, tinggal ditambahkan asam, kata asam di depannya. Jadi asam metanoat. Itu kalau atom karbonnya 1. Kalau atom karbonnya 2, yang mengikut asam etanoat. Kalau atom karbonnya 3, begitu seterusnya, asam propanoat, asam butanoat, kalau C-nya 4 dan seterusnya. Oke? Sampai di sini jelas? Oke. Penomorannya bagaimana? Kan biasanya kalau ada suatu tata nama itu ada istilahnya sistem penomoran, ya. Jadi misalnya kalau dia mengikat substituen lain, contohnya di dalam rumus strukturnya itu kan harus disebutkan dia berikatan di atom karbon C nomor berapa, ya. Kalau misalnya, jadi penomorannya itu dimulai dari atom karbon penomor satunya ya, dimulai dari atom karbon C pada asam karboksilatnya, ya. Jadi atom C pada asam karboksilatnya, ya. Sampai di sini jelas? Oke. Nah, tadi kan sudah jelas ya, tadi saya tanya sudah jelas kan bagaimana penamaannya. Nah, sekarang saya mau tes, kira-kira ada tidak? Mengerti tidak dengan yang pertama? Nah, ini yang pertama dulu deh. Ya, saya kasih clue ya. Jadi CO2H ini adalah yang bagian gugus fungsinya. Silahkan dihitung yang setelahnya. Nah, yang pertama siapa yang mau ini volunteer deh menyebutkan kira-kira namanya apa itu yang pertama? Siapa? Ayo, siapa yang atau saya tunjuk nanti? Oke, silahkan. Elok ya, siapa namanya? Oh, silahkan Elok. Oke, asam metanol kita tampung ya. Nanti di belakang saya mau kita cross check siapa yang benar, siapa yang tidak. Yang nomor 2 deh, siapa? Siapa yang nomor 2? Silahkan, saya tunjuk deh. Coba yang di sudut belakang sana, yang abu-abu.
Oke, silahkan apa? Iya, namanya. Asam asetat. Oke. Yang di Zoom, coba yang di Zoom saya mau tahu, saya mau dengar suaranya yang di Zoom ini. Tadi katanya mengerti. Coba nomor terakhir deh, yang ini. Apa kira-kira namanya? Yang nomor terakhir, yang sudut kiri bawah. Saya tunjuk deh kalau begitu. Ada? Coba siapa yang mau volunteer? Oke, silahkan Bu Serania. Yang bagian mana Ibu? Yang bagian sudut kanan kiri bawah, kanan bawah sih. Yang mana Ibu? Tapi aku dengar suara Ibu. Yang sudut kiri bawah, kanan bawah. Yang CH3, CH28, CO2H. Ya, apa namanya? Asam dekanoat Ibu. Oke, asam dekanoat ya. Oke, kita cross check ya. Coba tadi yang menjawab Elok, Eki, dan Beste. Oke, kita cross check ya. Oke, jadi yang pertama tadi asam metanoat, benar Elok? Oke. Kemudian yang kedua tadi asam asetat, benar ya Eki? Oke, terima kasih. Selanjutnya Beste silahkan di cross check jawabannya Beste. Oke, asam dekanoat ya, jadi betul ya Beste. Jadi close dulu dong buat teman-teman. Jadi sudah paham ya bagaimana tentang penamaan dari asam karboksilat ini. Oke, lantas bagaimana dengan karakteristik dari asam karboksilat itu sendiri? Jadi asam karboksilat itu sifat fisiknya dipengaruhi oleh gugus karbonilnya, ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh gugus karbonil. Apa tadi itu gugus karbonil? Coba. Oke, good job. Nah, kemudian asam karboksilat ini dia bersifat polar. Mengapa dia bersifat polar? Polar itu artinya dia suka air, ya. Mengapa dia bersifat polar? Karena dia mengandung dua gugus yang sifatnya polar juga, yaitu gugus karbonil dan hidroksil. Jadi kalau misalnya adik-adik suatu saat melihat suatu struktur atau suatu senyawa memiliki dua gugus fungsi ini, karbonil, hidroksil ataukah gabungannya asam karboksilat, pasti dia bersifat polar, ya. Kita tadi mempelajari bagaimana kepolaran dari asam karboksilat, kita bahas terkait tingkat keasaman dari asam karboksilat itu sendiri. Kan namanya asam ya, tapi tingkat keasamannya itu beda-beda, ya. Bergantung dari apa? Jadi tingkat keasaman suatu senyawa itu diukur menggunakan skala pKa, ya. Jadi kalau misalnya semakin rendah pKa-nya, maka tingkat keasamannya semakin tinggi. Jadi ingat ya, kalau nilai pKa-nya semakin rendah, artinya dia semakin asam. Berbalik ya, berbanding terbalik, bukan berbanding lurus, ya. Jadi pKa rendah, otomatis tingkat keasaman tinggi. Jelas sampai di sini? Nah, asam karboksilat ini dia memiliki nilai pKa yang paling rendah di antara senyawa organik lainnya, sehingga dia memiliki tingkat keasaman yang paling tinggi jika kita bandingkan dengan senyawa organik lainnya, ya. Jadi kalau misalnya kita membandingkan antara tingkat keasaman antara senyawa asam karboksilat atau kalau misalnya dengan senyawa alkohol, nah, otomatis tingkat keasaman asam karboksilat itu jauh lebih tinggi. Nah, kemudian selain nilai pKa, ada juga faktor lain yang mempengaruhi tingkat keasaman dari asam karboksilat itu sendiri. Nah, sebenarnya ini berefek pada nilai pKa dari asam karboksilat. Apa yang mempengaruhi? Nah, yang mempengaruhi itu ada yang kita sebut dengan gugus fungsi penarik elektron. Contohnya apa? Cl, kemudian F, kemudian brom, fluor atau brom ya. Lalu dan berbagai macam
grup elektron gugus fungsi penarik elektron lainnya. Jadi bagaimana caranya dia meningkatkan keasaman dari zat karboksilat ini? Jadi gugus fungsi penarik elektron itu tadi dia akan menstabilkan basa konjugat. Akibatnya tingkat keasamannya itu bertambah. Ini yang kita sebut dengan efek induksi. Nah, jadi kalau misalnya di dalam suatu struktur atau suatu senyawa ada asam karboksilatnya, kemudian ada gugus fungsi penarik elektron lainnya, maka pasti nilai pKa-nya akan jauh lebih rendah jika kita bandingkan dengan suatu senyawa yang tidak memiliki gugus penarik elektron lainnya, tapi hanya memiliki gugus fungsi asam karboksilat. Nah, bisa kita lihat ya dari yang pertama. Ini ya gambar yang ini kita lihat. Kalau yang di zoom ya, saya coba kasih tanda panah yang ini ya. Jadi semakin banyak gugus penarik elektron, maka kestabilan basa konjugat bertambah. Artinya tingkat keasamannya bertambah. Artinya asam semakin asam. Nah, yang pertama kita lihat ini ya, kalau kita bandingkan, dia hanya contohnya pada asetik acid ya, pKa-nya itu cuma 4,76 ya, nilai pKa-nya. Tidak ada substituen atau gugus penarik elektron di dalamnya. Tapi kalau misalnya ditambahkan Cl, ternyata pKa-nya itu menurun menjadi 2,86. Artinya artinya dia semakin asam ya, karena ada itu tadi si gugus fungsi penarik elektron yaitu Cl. Nah, selain keberadaannya, jumlahnya juga akan mempengaruhi dari pKa-nya, artinya mempengaruhi tingkat keasaman dari asam karboksilat. Semakin banyak jumlahnya, maka akan semakin rendah nilai pKa-nya. Oke, jadi bisa dibandingkan ya. Kalau yang mengikat 2Cl dan 3Cl itu jomplang sekali jumlahnya. Oke, jadi ada yang kalau yang Cl-nya 3 itu pKa-nya itu cuma 0,7, artinya semakin asam atau semakin basah? Oke, semakin asam. Nah, selain keberadaan gugus fungsi penarik elektron, jumlahnya, faktor lain yang mempengaruhi adalah letaknya dari atom C alfa atau atom C, atom karbon pada gugus fungsi asam karboksilat. Semakin jauh letaknya dari atom karbon C pada gugus fungsi, maka apa? Semakin tinggi nilai pKa-nya. Kalau semakin tinggi nilai pKa-nya, keasamannya menurun. Oke, artinya dia tingkat keasamannya rendah ya. Kalau semakin menurun. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sumber-sumber dari asam karboksilat. Jadi pada bahan pangan kira-kira kita temukan di mana asam karboksilat ini? Jadi asam karboksilat itu pertama kali ditemukan pada cuka. Jadi pada anggur yang sudah terfermentasi. Mengapa dinamakan asam asetat ya, asam cuka? Karena bahasa Latin dari cuka itu adalah asetun. Ya, makanya dikasih nama asam asetat. Biasanya itu juga penamaan berdasarkan dari mana dia diisolasi pertama kali. Oke, ini adalah kalau asam asetat itu kata nama trivialnya ya, bukan kata nama ilmiahnya. Lalu ternyata juga ditemukan pada butter. Nah, asam karboksilat ini juga berkontribusi pada aroma kemik pada butter. Ya, jadi yang berkontribusi terhadap istilahnya aroma kemik pada butter itu adalah asam butirat. Ya. Nah, kemudian asam oleat, lalu asam malat. Nah, asam malat ini ada pada apel, ditemukan pada apel. Kemudian asam oleat ya pada minyak. Nah, sekarang kita masuk ke sintesis asam karboksilat. Belum muncul. Oke, ini. Jadi pembuatan asam karboksilat itu bisa melalui 3 jalur. Yang pertama adalah melalui derivat asam karboksilat, ya hidrolisis derivat asam karboksilat. Yang kedua melalui proses oksidasi.
Dan yang ketiga melalui proses Grignard. Ya. Untuk hidrolisis dari asam karboksilat, otomatis kalau kita mau mensintesisnya, maka bahan bakunya adalah turunan dari asam karboksilat. Ya. Turunannya apa saja? Macam-macam. Ester, kemudian ada amida, kemudian ada anhidrida, lalu ada halida asam, dan juga ada nitril. Nah, yang pertama ada ester ya. Nah, ester ini dia juga merupakan salah satu gugus fungsi, nanti di belakangan akan saya bahas ya di pertemuan setelah pertemuan minggu depan ya, insya Allah. Jadi ternyata ester itu dia merupakan salah satu turunan dari asam karboksilat. Ya, jadi kalau misalnya kita mau membuat asam karboksilat atau sintesis asam karboksilat bisa melalui hidrolisis dari senyawa ester. Nah, nanti kalau esternya sudah dihidrolisis, maka dia akan menghasilkan asam karboksilat dengan alkohol. Kemudian yang kedua ada reaksi oksidasi. Nah, oksidasi, kalau dioksidasi, otomatis bahan bakunya pasti beda dong. Ternyata kalau kita mengoksidasi alkohol primer, kita juga bisa menghasilkan apa? Asam karboksilat ya. Oke, saya mau ingatkan ya, saya lupa tadi bilang di awal, nanti insya Allah akan ada quiz setelah pertemuan ini ya. Oke, baik, kita lanjut, dan yang terakhir adalah sintesis asam karboksilat menggunakan reagensia Grignard. Jadi pada reaksi ini dibuat reaksi antara CO2 atau karbon dioksida dengan reagensia Grignard dalam air dan dikatalisis oleh asam. Secara umum reaksinya bisa kita gambarkan, contohnya adalah 1 bromopropana, kemudian direaksikan dengan reaksi Grignard, maka end produknya nantinya adalah asam butanoat atau asam butirat ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Ran Fikri. Saya ingin bertanya, Bu, tadi kan di PPT ada terjelaskan di nama dari istilah itu ada nama impak dan nama trivial. Itu kenapa bisa ada 2 nama begitu, Bu, yang berbeda? Iya. Baik, terima kasih ya pertanyaannya, Dek. Oke, jadi saya mungkin tadi belum menjelaskan ya bagaimana penamaan trivial ataupun penamaan impak. Jadi penamaan trivial itu maksudnya adalah proses penamaan sebelum dilakukan standarisasi oleh Badan Berstandar Internasional yang namanya IUPAC. Lantas apa fungsinya penamaan IUPAC ini? Jadi penamaan IUPAC itu adalah penamaan suatu senyawa yang biasanya ditambahkan awalan, akhiran, ataupun sisipan untuk menjelaskan jenis ataupun letak suatu gugus fungsi. Ya, makanya akan berbeda penamaan IUPAC dan penamaan trivial. Kalau contohnya yang tadi ya, nah ini kan kalau misal sebentar belum muncul. Jadi contohnya pada asam asetat ya. Nah, asam asetat itu kan dia CH2COOH ya. Nah, itu adalah nama trivialnya. Asam asetat itu dia sebelum terstandar. Kemudian nama asam asetat itu kan dia diambil dari dimana dia pertama kali diisolasi, yaitu dari cuka. Kan bahasa Latin dari cuka itu adalah aseton. Makanya namanya asam asetat. Ya, itu adalah penamaan trivialnya. Kalau penamaan IUPAC itu kan biasanya penamaannya dengan menambahkan awalan, akhiran, sisipan ya untuk menjelaskan jenis ataupun letak dari suatu gugus fungsi. Pada konteksnya di asam karboksilat, proses penamaan IUPAC-nya itu dengan menambahkan akhiran OAT ya di belakangnya. Kemudian di depannya ditambahkan kata asam. Ya. Jelas sampai di sini deh? Oke, baik. Apakah masih ada yang bertanya? Yang di Zoom sudah jelas?
Yang di Zoom bagaimana? Iya, Ibu, sudah jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau misalnya tidak ada, kita kuis ya. Jadi kuisnya itu kita pakai aplikasi yang dinamakan Quizizz. Sudah familiar dengan Quizizz tidak? Oke. Jadi silahkan join di Quizizz ya, join di My Quizizz, lalu join quiz, kemudian silahkan ketik game code-nya. Sebentar. Oke, kita mulai quiznya ya, Dek. Jadi silahkan join pada joinmyquizizz.com pada aplikasi Quizizz. Kemudian enter game code yang baru ya, soalnya yang tadi itu belum bisa, ada permasalahan, jadi tidak bisa dipakai. Oke, yang lain yang di Zoom bisa mengikut kan? Yang di Zoom, halo? Beserania? Iya, Ibu. Oke, baik. Kita mulai ya, saya start ya quiznya. Oke, jadi ini 3 teratas ya yang tadi ada ini overview-nya ya. Jadi ini hasil dari kuisnya bisa adik-adik lihat ya. Jadi nilai yang paling tinggi itu diperoleh oleh Tania ya. Kemudian ada beberapa persen ya. Jadi nanti di sini bisa kita lihat berapa skor dari masing-masing peserta yang ikut pada kuis hari ini. Oke, baik. Kuisnya tadi gimana? Susah? Lumayan. Oke, lumayan susah ya. Lumayan susah atau tidak? Oke, jadi sebenarnya kuisnya tuh tadi soalnya kan ini ya yang muncul di materi saya. Oke. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin menyimpulkan terlebih dahulu pertemuan hari ini. Jadi tadi kan kita sudah membahas terkait gugus fungsi asam karboksilat. Penamaannya itu terbagi atas 2, yang mana penamaan trivial dan penamaan IUPAC. Untuk struktur dari asam karboksilat itu sendiri RCOOH ya. Kemudian penamaan IUPAC-nya itu kita hanya menambahkan sufiks atau sufiks di belakangnya, diganti beri kata OAT ya. Ganti kata OAT saja di belakangnya, kemudian ditambahkan dengan asam di depannya. Kemudian penomorannya dimulai dari atom karbon utama pada gus fungsinya. Jadi nomor 1 itu dimulai dari atom karbon pada gus fungsi asam karboksilatnya. Untuk karakteristiknya tadi, jadi asam karboksilat itu dia cenderung polar ya, karena dia memiliki 2 gugus polar, yaitu gugus karbonil dan hidroksil. Selanjutnya nilai keasaman dari asam karboksilat itu dia sangat dipengaruhi oleh pKa-nya ya. Kemudian nilai pKa-nya, kalau misalnya nilai pKa-nya semakin rendah, otomatis tingkat keasamannya semakin tinggi. Oke. Baik, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.